tentang materi fathah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membawakan literasi atau referensi, namun saya akan langsung ke pokok bahasan, di mana pokok bahasannya tentang fathah ini tidak bertele-tele atau tidak mengambil dulu definisi atau jenisnya, namun saya akan langsung kepada materi. Yang pertama adalah materi fathah atau harokat dalam Al-Quran. Itu ada beberapa jenis, saya tidak akan sampaikan, namun akan saya ambil secara garis besarnya saja, dan memang itu yang dipakai di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fathah. Fathah dalam Al-Quran sangatlah penting, karena dari fathah tersebut maka Al-Quran terbanyak di jilid Umi sendiri. Al-Quran metode Umi memakai fathah satu jilid khusus membahas fathah atau latihan fathah. Di sini saya tidak akan menyampaikan metode satu atau jilid satu, akan tetapi langsung ke jilid 2. Saya paham sahabat Quran dimanapun berada sudah pernah membaca huruf hijaiyah, sudah tahu seperti apa huruf-huruf itu keluar dari makhrajnya. Akan tetapi ada yang sering dilupakan, yaitu cara membaca fathah. Sering dilupakan karena dianggap sepele. Ketika kita membaca fathah, mulut kita sering kali tertutup, tidak dibuka. Padahal fathah artinya membuka atau dibuka. Apa yang dibuka? Mulut kita yang dibuka. Sehingga ada batasan ketika kita membaca huruf-huruf dalam Al-Quran atau huruf hijaiyah, maka ada batasan seperti apa membuka mulut itu. Apa cukup dengan membuka mulut sebesar 1 mili atau tidak akan keluar suara fathah itu. Oleh karena itu, saya langsung ke pokok bahasan. Di sini langsung ke jilid 2. Saya tidak memakai jilid 1 karena terlalu lama. Sedangkan waktu kita dibatasi hanya dari Ramadan ini hanya 4 kali tatap muka. Baik sahabat Quran, untuk yang pertama kita akan membaca huruf alif di fathah. Suaranya berada di pangkal tenggorokan. Sekali lagi, saya tidak akan memakai bahasa Arabnya atau disebut al-jawfi, misalnya al-lisan. Nah, nanti itu kalau ingin dibahas lebih lanjut, maka kita bisa online di lain waktu. Saya akan langsung saja memakai bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Yang penting bahasannya tentang fathah ini masuk ke dalam qalbu dan bisa diterapkan, bukan sekedar paham tapi mampu ditanamkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di jilid kedua ini ada alif yang di fathah. Suara alif berada di pangkal tenggorokan. Dibaca seperti huruf A pada umumnya. A. Jadi tidak ada dibukanya, tidak setengah.
Lantas seperti apa membukanya? Membukanya kita bisa ukur dengan kedua jari kita yang seperti ini atau diputar gini seperti huruf A, kita masukkan ke dalam mulut kita. Sampai buku jari yang paling ujung. Masuk A. Maka ini batasan huruf A, jari-jari kedua jari kita masukkan, dan itu batasan huruf A atau harokat A. Dibacanya langsung, tidak boleh naik ke hidung atau di ujung tenggorokan. Suaranya hanya satu huruf A berada di pangkal tenggorokan. A. Yang kedua, huruf I, huruf kasroh. Kasroh, cara membaca huruf kasroh adalah dengan menjibirkan atau menurunkan bibir kita sejari. I, kita sering kali menyebut huruf I jadi tidak sempurna karena huruf I dibaca tidak terlalu turun. Seperti itu. Maka bunyinya tidak sempurna I, tapi agak mirip ke E. Tadi huruf alif sudah, sekarang kita masuk ke huruf ba. Huruf ba bertemunya dua bibir atau nempel, kemudian agak ditekan sedikit, dibuka, ba. Merupakan huruf qalqalah, tidak boleh ada hamas keluar, ba. Jadi fathah huruf ba sama, patokannya seperti yang tadi huruf alif. A sebini, ba juga sama, ba. Maka A, I, A, I. Begitu juga ba. Dibuka mulutnya, fathah, ba. Seandainya kita membaca tidak dibuka dengan penuh, maka yang keluar bukan huruf ba, tapi be. Saudara Quran, sahabat Quran sekalian, bisa dipraktekkan nanti. Ba, begitupun dengan ba di kasroh, maka bibir kita ikut turun. Ba, bi. A, I. Ba, bi. Seperti itu. Huruf yang ketiga, huruf ta. Huruf ta merupakan harus kita membaca ta, mengetahui makhraj. Walaupun kita sangat mudah membaca ta, tapi ada makhrajnya. Di mana makhraju huruf ta? Huruf ta, makhraju hurufnya ketika rongga mulut kita di bawahnya alisan, lisannya nempel di ujung, di gusi yang atas, kemudian kita tempelkan, dibuka fathah, ta. Huruf ta. Begitupun ketika huruf ta di kasroh, maka makhrajnya tetap di situ. Tidak boleh makhrajnya berubah. Ta ke bawah, ti. Bibir kita turun ke bawah, bukan ti, tidak dibuka. Kalau tidak turun ke bawah, maka kurang sempurna huruf ta di kasroh. Jadi tadi A, I, ba, bi, ta, ti. Jadi yang turun bibir, ta, ti. Jika ini dibuka fathah, maka ini turun kasroh, ti. Dan tidak boleh ada bantuan jadi tui, tidak. Ada orang membaca huruf ti jadi tui. Ada juga yang membaca sedikit lebay jadi ci. Tidak boleh. Makhrajnya ada di atas nempel ke gusi,
turun ke bawah, tri, ta, ti. Huruf selanjutnya adalah huruf fa. Cara menyebut huruf fa adalah lisan kita atau lidah kita keluar dari mulut, keluar dari sedikit. Kemudian di tengah-tengah di antara dua gigi kita tempelkan sedikit. Buka fathah fa. Sekali lagi, lidah atau lisan kita keluar, lisan-lisan yang mana? Lisan ujungnya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut ada, kalau pang adna lisan ada, saya lupa. Asa, lidah ujungnya keluarkan. Ditekan atau masuk di antara dua gigi, setelah dua gigi, kemudian dikeluarkan udara. Fa. Jadi tidak boleh tertukar dengan sa. Jadi fa. Dibuka fathah. Sama ketika si di kasroh pun tetap mahrojnya di situ. Tidak boleh merubah mahroj. Mahrojnya harus tetap seperti tadi. Hanya bibir yang turun ke bawah, maka suaranya akan berubah jadi fi. Fa, fi. Huruf selanjutnya ada huruf jim atau ja. Huruf ja, huruf jim di fathah menjadi ja. Makhorijul huruf jim adalah lidah kita menyentuh langit-langit mulut kita atau langit-langit rongga mulut kita naik ke atas, ditekan sedikit. Kita jika bingung nyebutnya naik sambil berbunyi agak ditekan, kemudian dibuka fathah ja. Syaratnya tidak boleh ada udara yang keluar. Ja. Jadi udara ditahan di rongga mulut. Ja. Begitu juga ketika di kasroh huruf jim, mahrojnya tidak boleh keluar dari situ. Harus tetap lidah atau lisan di atas, di langit-langit atas, ditekan agak sedikit keras. Begitu turun, ji. Sama tidak boleh ada udara. Ja, ji. Udara ditahan di rongga mulut. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, huruf alif sudah, huruf ba sudah, huruf ta sudah, huruf fa sudah, huruf ja atau huruf jim sudah. Kita coba ulang. A, I. A, I. Kemudian ba, bi. Ta, ti. Sa, si. Ja, ji. Huruf selanjutnya adalah huruf H. Huruf H berada antara lisan H. Seperti lebih mudah nyebut H. Jadi begini. Ketika Anda menyebut atau ketika saudara semua menyebutkan H, maka suara H harus benar-benar lembut. H. Tidak boleh tertukar dengan huruf yang lain, dengan huruf H yang besar. Ada H. Dibuka mulutnya, H. Ketika turun, kasroh, bibir yang ke bawah. Mahraj tetap di situ, H, Hi. H, Hi. Kemudian huruf
Ha. Huruf ha berada di tenggorokan agak maju sedikit atau di pangkal lidah atau di tengah ha. Makharijul huruf ha agak sedikit ngorok. Ha yang bagus. Jika sulit, bunyi saya seperti ha, ha, hi. Tidak boleh membacanya o. Seringkali kita jumpai ketika menyebut huruf ha, mulut ikut bulat o, ho. Padahal huruf ha adalah ha, tidak boleh ho. Tidak ada o di dalam kamus bahasa Arab. Ha dibuka patah, bukan o patah dibuka sama seperti alif, seperti ba. Ha turun bibir ke bawah, hi. Selanjutnya huruf atau kita latihan dulu. A, I, ba, bi, ta, ti, fa, fi, ja, ji, ha, hi, kha, hi, kha, hi, hi. Ba, bi, ba, dhoroba, bi, dhorobi, ha, falaha, hi, falahi, ma, mi, ma, khatama, mi, khatami, na, ni, na, hasana, ni, hasani. Semua huruf di sini ini berbentuk hurufnya tunggal. Artinya huruf alif sendiri, huruf ba pun sendiri sampai huruf ha, sa, ni semua hurufnya tunggal. Artinya tidak disambung. Ini menunjukkan betapa makhraj betapa pentingnya ketika membaca makhraj di fathah atau di kasroh, maka hurufnya pun dipisahkan. Artinya tunggal, tidak disambung. Baik, kita pindah ke halaman 2. Ini latihan. Saudara sekalian, sahabat Quran, bisa diikuti dari rumah cara membaca sa, ma, ma, sa, ma, ma, sa, ma, ai. Huruf sin itu adalah pekerjaan lidah. Memang di jilid 1 ini berada. Namun saya percaya saudara sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pasti mempelajari atau sudah mempelajari makhrarijul huruf. Namun di sini saya akan menekankan saja atau melatih bacaan kita ketika huruf sa jangan sampai tertukar dengan sya. Jika sa bingung cara menyebut sa, kita senyum aja. Sa. Sa, ma, ma. Ma. Ma, ma. Sa, ma, ai.
sa, mi, a, ma, la, ma, li. Suara ain bukan di dalam hidung atau bukan di rongga hidung. Suara ain berada di ujung tenggorokan. Jadi bukan tapi ma, la, ma, li, mi, la, ma, li, mi, la. Ingat, bibir ketika kasroh turun ke bawah. Ja, la, sa. Ja, la, si. Ja, li, sa. Ri, fa. Ri, fa. Huruf ro. Huruf ro adalah pekerjaan lidah. Lisan kita atau lidah kita, ujung lidah kita getarkan. Ketika bunyi diangkat patah ke atas atau dari patah dibuka patah jadi ro. Bukan ro tapi ro. Kita tidak boleh keliru ketika membaca ro jadi ro. Jangan dibulatkan mulut kita, tapi dipatah. Ro. Ketika di kasroh, tetap di situ mahrajnya, bibir saja yang turun ke bawah. Ri, fa. Ri, fa. Kemudian da, khi, la. Kho, khi, da, khi, la. Ro, qi, ba. Huruf qaf. Huruf qaf adalah pangkal lidah. Ditempelkan dengan di tengah-tengah tenggorokan atau wasatul halqi. Bunyi huruf qaf tidak boleh tertukar dengan kaf. Ro, qi, bibir yang turun. Suara mahraj tetap di situ. Ro, qi, ba. Ro, qi, ba. Kemudian sa, li, ma. Li, sa, li, ma. Lanjutnya ha. Ha, si, ba. Ha, si, ba. Sa, mi, a. Bibir turun ke bawah. Mi, sa, mi, a. Ha, mi, da. Ra, hi, ma. Sya, huruf sya atau sin. Jika ini sin, ini shin. Ini huruf shin adalah pekerjaan lidah atau lisan. Lisan naik di atas, berada di langit-langit rongga mulut. Sya. Ketika menyebut huruf sya, sebaiknya atau kita tidak boleh menggerakkan bibir. Sya. Cukup lidah. Sya. Si, sya, si, sya. Huruf si, huruf sa kecil. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya.
sa, si, sa, sya, sa, syahida, syahida, salami, salami, fa'ila, wa'idi. Kemudian khabari, khabari, ri, khabari, majida, nasiri, huruf shad, huruf shad. Jangan sampai tertukar dengan huruf sin dan huruf sya. Huruf shad, lidah kita atau lisan kita ditempel ke gigi yang bawah atau ke gusi yang bawah. S diangkat, fathah, so. Sekali lagi, lidah ini saya ibaratkan lidah nempel di gigi yang bawah. S, so. Jangan o. Namun fathah, so. Jadi buka seujung atau segaris dari jari dan kedua jari yang disatukan. Si, na, si, ri, na, si, ri. Baik. Tadi fathah, kasroh. Sekarang harokat, doma. Kalimat atau harokat doma, cara menyebut doma dengan kedua bibir kita maju ke depan. U. Sekali lagi. U. Tampak dari samping. U. Kalau tadi dibuka fathah A, mahrud sama. Alif A, I, U. Jangan berubah. Ketika berubah maka jadi A, I, O. Itu suara ain berada di ujung tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan. A, I, U. Baik. Selanjutnya ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Sa, si, su. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kho, hi, hu. Wajib maju bibir kedua bibir kita. Kho, hi, hu. Kho, hi, hu. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Kho, hi, hu. Da, huruf da. Huruf da, lisan kita atau lidah kita naik di atas langit-langit, masuk ke atas langit-langit, tempelkan. Ad, da. Sama, tidak boleh keluar udara. Da. Da disukun di doma. Du. Da, di, du. Merupakan huruf qalqalah.
Jadi tidak boleh ada udara yang keluar. Tidak boleh hamas. Namun udaranya ditahan di rongga mulut. Da, di, du. Selanjutnya huruf za. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Udara mengalir. Za, zi, zu. Beda dengan da. Udara ditahan di rongga mulut, keluarkannya di za. Jika ini ditahan, maka ini keluar. Za, zi, zu. Kemudian huruf ro. Ingat jangan ro, tapi ro. Di fathah. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Fa, fu. Fa, fatahah. Fu, futihah. Za, zu. Za, zakara. Zu, zukira. Kemudian zo. Makharijul huruf zo adalah ketika lisan kita. Saya umpamakan ini lisan. Lisan, ada ujung lisan, ada pangkal lisan. Pangkal di sini, ujung di sini. Yang pinggir namanya tepi lisan. Di tepi-tepi lisan. Huruf zo. Tempelkan kedua sisi kiri atau kanan. Tempelkan ke gigi geraham kita kiri atau kanan. Mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Atau dua-duanya kita tempelkan di gigi geraham yang atas. Zo. Zo. Kemudian cara membukanya fathah. Tidak boleh o tapi a. A. Sehingga keluarnya zo. Zo, zoroba. Zu, zuriba. Ka, ku. Huruf K. Lain dengan kof. K. Kalau kof, udara ditahan di rongga mulut. O, di rongga tenggorokan. O, tidak boleh keluar udara. O, tidak boleh. Tapi ketika membaca huruf kaf, justru udara keluar. K. K. Namun keluar udaranya atau hamas tidak boleh terlalu besar. Sedikit. K. K. Ku. K. K. Kataba. Ku. Kutiba. Ya. Selanjutnya halaman 4. Halaman 4 merupakan latihan. Julisa. Julisa. Zukira. Uriba. Julisa. Zukira. Uriba. Khuliqa. Khuliqa. Ruji'a. Uriha. Futiha. 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 Ruki'a. Ruki'a. Kaki. Ruki'a. Khotoba. Huruf to.
huruf to berbeda dengan ta. Walaupun lidahnya sama, namun posisi langit-langit rongga mulutnya berbeda. Huruf ta, jika huruf ta tadi di depan, maka ketika kita menyebut huruf to, maka lidah simpan atau ujung lidah tekan di tengah-tengah. To. Sama, tidak boleh o. To. Ini perlu latihan. Jangan sampai tertukar dengan huruf ta. Seringkali kita membaca atau amahum. Itu huruf ta. Kalau huruf to atau amahum. Kembali lagi, riba, tahura, la'iba, quri'a, qaruba, radiya, radiya, kutiba, syakura, amila, nusi, nusira, hasuna. Demikian halaman 4. Kita beralih ke halaman 5. Halaman 5 merupakan persamaan. Jika tadi hurufnya tunggal, maka di halaman 5 huruf tersebut disambungkan. Sehingga kita tahu ba, bi, bu. Jika disambungkan, bacanya sama. Ba, bi, bu sama dengan ba, bi, bu. Hanya saja penulisannya yang berbeda. Ketika tadi saya membacakan huruf ba, bi, bu satu persatu, maka ketika disambung seperti ini agak sedikit dipercepat. Ba, bi, bu. Ini satu-satu. Ba, bi, bu sama dengan ba, bi, bu. Lantas apa yang sama? Keluarnya ba sama, bi sama, bu. Hanya ini tunggal, ini sambung. Sama, ta pun demikian. Ta, ti, tu sama dengan ta, ti, tu. Ini satu-satu juga. Ta, ti, tu sama dengan ta, ti, tu. Langsung latihan. Ba, bi, bu, ta, ti, tu, ta, ti, tu, a, bi, tu, a, bi, tu, a, ti, bu, a, si, bu, tazara, turika, zuhiba, husiba, tasana, khotima, rutiba, tubita, tariba. Kemudian halaman 6. Sama, penulisannya yang berbeda. Ja, ji, ju sama dengan ja, ji, ju. Walaupun sudah disambung, tidak boleh keluar udara. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju sama dengan ja, ji, ju. Ha, hi, hu sama dengan ha, hi, hu. Kho, hi, hu sama dengan kho, hi, hu. Ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, hi, hu, wujiba, wahida, dukhila, janibu, humida,
Khutima, khutiba. To, tadi dibaca patah. To, kalau turun atau kasroh, ti, to, ri. Jadi berbeda. Kita harus bedakan bunyi atau suara huruf ta dengan huruf to. Khutiba, khutiba, kharasu, akhima, jubiho, akhiru, khubiro. Halaman 7. Halaman 7. Kita kembali ke huruf sin. Sin. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Sama dengan sa. Si. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Sama dengan sa. Si. Su. Kemudian huruf shin. Sha. Si. Su. Sama dengan sha. Sha. Si. Su. Sha. Si. Su. Sama dengan sha. Si. Su. Sa. Si. Su. Sha. Si. Su. Sha. Si. Su. Bedakan antara sha dan si. Sha. Si. Su. Sutiha. Fa. Huruf fa. Huruf fa jangan sampai tertukar dengan pa. Walaupun menyebutnya sama, tapi mahrajnya berbeda. Kebanyakan dari kita ketika menyebut huruf fa, bibirnya nempel. Pa. Padahal ada sedikit longgar. Atau jika sulit menyebut huruf fa, maka gigit sedikit sambil ditiup. Fa. 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 Si. Ko. Fa. Si. Ko. Sa. Si. Ko. Fa. Si. Ko. Fa. Fa. Si. Ko. Khasira. Sujida. Hasinu. Sabaja. Sabaja. Suhida. Bushira. Sebentar. Kembali ke H. Suara H jangan ditaruh di lidah. Suara H berada di tenggorokan. H. Bukan H di dada. Suhida. Bushira. Dakhisha. Hasuna. Khushira. Hasada. Khubira. Jasada. Akhiru. Demikian halaman 7. Ini semua latihan. Mahrajnya sebagian sudah diberitahu. So, si, su. Cara mengucapkan saja. So, si, su. Mahrajnya tetap di situ. Nempel di bawah lidah. Di bawah lidah tempelkan ke gigi yang bawah. Kemudian angkat atau buka fathah. So. Kasroh. Si. So. Si. Su. So. Si. Su. Sama dengan so. Si. Su. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah,
Sirata. Kita sering tertukar menyebutnya dengan sirata. Padahal itu huruf sin. Sirata. 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 Su. Sama dengan su. Kemudian zo. Zo. Tidak ada yang sempurna menyebut huruf dod atau zo, kecuali Nabi kita Rasulullah alaihi salatu wassalam. Zo, sama dengan zo, zo, sama dengan zo, zo. Langsung latihan. So, su, so, su, zo, zu, so, su, so, da, o, so, hifa, sa, ta, wo, so, biru, usila, rufisa, zuriba, nudhifu, hafawa, tarifa, hasiba, sohifa, hasiba, nusira, udhira. Lanjutkan ke halaman 9. Jika tadi hurufnya sejenis, maka di halaman 9 kita coba gabungkan hurufnya lain-lain. Jika tadi semua huruf to atau do semua, sekarang diganti. Ada hurufnya mulai dikombinasi. To dengan H, to dengan sin, dengan ro. To, ri, tu. Ulang. To, ri, tu. Sama dengan o, ri, tu. Ro, ri, lu. Sama dengan ro, ri, lu. To, ri, tu. Ro, ri, du. To, ri, tu. To, hu, ro. To, di, ko. Fu, ri, ro. To, sa, ro. Khutiba, sakhita, zulima, nadhira, robata, luriba, satodo, narifu, rohira, dohira, nadoma, hafidho. Kemudian kita ke halaman 10. Huruf ain. Huruf ain berada, seperti sudah saya katakan tadi, berada di ujung tenggorokan. Ai, au. Yang merubah bacaannya, yang merubah menjadi ai adalah mulut atau bibir kita. Ai, u. Sama dengan ai, u. Ai, u. Sama dengan ai, u. Bukan ai, u. Tapi ai, u. Kemudian huruf ghain. Ghain. Gha. Ghi. Gu. Gha, ghi, gu. Sama dengan gha, ghi, gu. Gha, ghi, gu. Sama dengan gha, ghi, gu. Latihan. Ai, u. Gha, ghi, gu. Fi, u. Wu'ida. Na'ima.
uti'a, ataba, fu'ila, rufi'a, ghufira, saghira, ju'ila, ghadaba, abara, sughira, ghadiba, 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 ra'ifa, rubina. Ya, kita langsung ke halaman 11. Fa, fa, fi, fu, fa, fi, fu. Sama dengan fa, fi, fu. Kemudian huruf o, o, i, u, o, i, u, o, i, u. Sama dengan o, i, ku. Fa, fi, fu, o, i, ku, fa, i, fu, fa, soha, ghufira, khasyafa, futiha, faqira, hafadha, fu'ila, uqiba, utila, uri'a, 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 hafidha, sadaqa, nafa'a, syafi'a, udiya, udiya. Jadi kita harus bisa membedakan antara huruf dod, huruf da, dan huruf dha. Udhiya. Selanjutnya huruf ka. Ka, ki, ku. Biasa, jangan terlalu ditekan. Ka, ki, ku. Tapi jangan juga lebay. Jangan ka, ki, ku. Memang ada udara keluar, tapi tidak besar. Ka, ki, ku. Biasa aja nyebutnya. Ka, ki, ku. Sama dengan kakiku. Lam. Huruf lam adalah pekerjaan lidah. Lidah yang mana? Lidah, pinggir lidah, tepi lidah. Sama ketika menyebut dha. Hanya saja lam lebih gampang menyebutnya. La. Tempelnya ke atas. La. Naik ke atas. La. Maaf, bukan ujung lidah, bukan tepi lidah. Ujung lidah tempelkan ke atas. La. La, li, lu. La, li, lu sama dengan la, li, lu. Ma, mi, mu sama dengan ma, mi, mu. Kakiku, lalilu, mamimu, utiba, syakura, halaka. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara membaca huruf sambung seperti ini sudah mulai cepat. Jika tadi ka, ki, ku dibaca ka, ki, ku, maka ketika latihan seperti ini, ketika sudah disambung, baca lebih cepat. Kakiku, lali, la, li, lu, langsung lali, lu. Sama mamimu. Jadi mahrajnya tetap, hanya yang berubah fathah
kasroh bibirnya turun, ka dibuka patah, kakiku, lalilu, mamimu, kutiba, syakuro, halaka, zukiro, rahima, yaliju, ma'aka, jama'a, zulima, la'iba, khuliqa, ja'ala. Kemudian halaman 13. Huruf nun tidak usah diajarkan, pasti bisa. An, na, ni, nu. Na, ni, nu sama dengan na, ni, nu. Na, ni, nu. Na, ni, nu sama dengan na, ni, nu. Kemudian ha. Ingat, suara ha jangan di dada, tapi di rongga tenggorokan, ha, tenggorokan tengah atau wastul halqi. Ha, hi, hu sama dengan ha, hi, hu. Ha, hi, hu sama dengan ha, hi, hu. Jadi jangan di dada, jangan he. Ya, yi, yu sama dengan ya, yi, yu. Kita latihan halaman 13. Na, ni, nu, ha, hi, hu, ya, yi, yu, nuswira, muni'a, amana, nufikha, duhira, yakhafa, hudiya, nahara, tuhira, yasara, khayala, khosya. Mulai baca cepat. Ketika ini baca cepat, ketika ini dikuasai, maka untuk 3 huruf dalam Al-Quran, ini 3 huruf, minimal kita menguasai, bisa lancar. Yang penting cara baca ini, karena ini semua adalah bacaan ini semua diambil dari Al-Quran. Nufikha, naninu, hahihu, kaida, nufikha ada, duhiro ada, yakhofa ada, hudiya ada, naharo ada, tuhiro ada, yasara, khayala, khasya, semua ada. Ya, kita ke halaman 14. Makhraj di halaman 14 adalah cara membaca fathah tain. Fathah tain. Kenapa disebut fathah tain? Karena fathahnya ada 2. Ba jadi ban. Ciri huruf ba, huruf jadi fathah tain jadi ban, selalu diikuti oleh alif. Ba, ban. Ba, ban. Ta, tan. Lihat. Ba ketika ditanwin jadi ban, maka diikuti oleh alif. Namun alif ini ketika baca wasol atau ketika dibaca wasol tidak dibaca ba, tapi ban. Nanti kita bicara wasol, sekarang menyebutnya saja ba, ban, ta, tan, fa, fan, ja, jan, ha, han, kha, khan, da, dan, za, zan, ra, ran, za. Ingat huruf za, lidahnya tempel di bawah. Za, zan, sa, san, san, sha, shan, ba, ban, ba, zahaba, ban, zahaban. Sekali lagi, va,
ba zahaba ban zahaban, da balada dan baladan, da dan, da balada dan baladan, ro ron, ro basara basya sya, lidahnya ke atas, sya basyaron basyara ron basyaron, la lan, la amala lan amalan. Ya, kita lanjut ke halaman 15. Halaman 15 merupakan latihan cara membaca 3 huruf, kemudian naik menjadi 4 huruf. Olaman, ingat, olaman, baladan, syaraban, naharon, jadalan, ahadan, omaron, omaron, marodon, furuton, syajaron, amalan, kubulan, sami'an, rusulan, rusulan. 2 kali kita mencucutkan mulut kita atau memajukan mulut kita. Rusulan. Cara membacanya seperti itu. Rusulan, rusulan. Agar sempurna membacanya, jadi maju sekali, mundur dulu, maju lagi. Rusulan, sami'an, rusulan, marohan, kabiron, furuton, kharajan, jahilan, qu'udan, azizan, wahidan, zuriban, basiron, basiron, zuriban, basiron. Selanjutnya ayat 16. Jika tadi fathah tain, maka sekarang huruf ba menjadi kasroh tain. Jika tadi ban, huruf ban, ada alif mengikuti setelahnya ban, maka bin tidak ada alif. Ban, bin. Lihat, ban ada alif yang mengikuti, namun bin tidak ada. Ban, bin. Sama. Ketika tan juga, tan ada alif. Namun ketika tin, alifnya hilang. Tan, tin. San, sin. Jan, jin. Han, hin. Khan, hin. Dan, din. Zan, zin. Ron, rin. Zan, zin. San, sin. Shan, sin. Ban, bin. Ban untuk doroban. Contohnya seperti itu. Ban, doroban. Doroban. Ban, doroban. Bin, dorobin. Kemudian san, sin.
julusan. Ingat 2 kali julusan. Julusan. Sin, julusin, julusin. On, in. Sodikon, sodikin. Kemudian ton, furuton, fururin, fururin. Baik, kita ke halaman 17. Latihan sama 3 huruf. Kitabin, kiromin, sirotin, kitabin, kiromin, sirotin, kitabin, kiromin, sirotin, ubadin, julusin, rojulin, salamin, sodiqin, rasulin. Namun ketika kita sudah lancar, dipercepat. Cara bacanya ditingkatkan. Kitabin, kiromin, sirotin, ubadin, julusin, rojulin, salamin, sodiqin, rasulin. Ini semua 3 huruf. Sekarang pindah ke 4 huruf. Disambung. Bisalabin, bisababin. Tadinya huruf ini sababun. Ketika ada ba, jadi bisababin. Libaladin. Ketika huruf aslinya adalah kalimat aslinya baladun. Kata aslinya seperti itu, baladun. Namun ketika ada alif, ada lam di depannya, maka li baladin, lam di kasroh. Bisa babin, li baladin, ka'udzunin, binaharin, li basharin, kajabalin, wa ajalan, biqadarin, bisyururin, kasyajarin, litolabin, ka'udzunin, bihasanin, kabasorin, kahajarin. Huruf aslinya ini semua qadarun atau qadaron. Ketika ditambah ba, biqadarin. Sama, sajarin. Tambah kaf, kasajarin. Artinya ketika sajarun, pohon, kasajarin, bagaikan pohon. Ya, halaman 18. An, in, un. Tadi itu an, kemudian in, sekarang un. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Ban, bun. Ban, kitaban. Bun, kitabun. Dan, dun. Dan, waladan. Dun, waladun. Ron, run. Ron, omaron. Run, omarun. Man, olaman. Mun, olamun.
halaman 19. Di halaman 19 ini merupakan kombinasi. Langsung dibaca. Ahadan, ahadin, ahadun, dun, dan, din, dun, ahadan, ahadin, ahadun, amalan, amalin, amalun, naharon, naharin, naharun, maradun, ahadun, rajulun, tamanun, naharun, kutubun, basyarun, rasyidun, arifun, alamun, arifun, lagawun, ahirun, maridun, khatabun. Demikian saudaraku, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Materi tadi tentang harokat, fathah, kasroh, dan domah. Kenapa baru kita bicara urgensinya? Kenapa kita harus pelajari ini? Banyak di kalangan kita ketika membaca Al-Quran, membaca saya lamun, misal saya lamun menjadi saya lamun. Kenapa jadi saya lamun? Karena kurang dibuka. Kedua, bibirnya tidak dibuka beruk fathah, hanya setengah. Saya, tidak saya. Bayangkan saya ketika bibir agak menutup jadi saya, beda. Maka yang keluar nanti terdengar oleh orang lain jadi saya lamun. Seperti contohnya. Atau di surat Al-Fatihah. Nasta'in. Ketika mulutnya tidak dibuka, maka atau dibuka setengah, tidak sebatas seperti ini, maka yang keluarnya nasta'in. Mirip dengan to. Nasta'in. Karena padahal saya sebut ta, tapi karena mulutnya tidak dibuka full, nasta'in. Keluarnya seperti to. Maka penting ketika membaca harokat fathah dipelajari. Jadi membuka huruf hijaiyah seperti tadi dengan harokat fathah diukur seujung jari ini dengan ibu jari dimasukkan A, atau kita lebih enak nyebut A biasa. A tanpa paksaan. A saya lamun kanasta'in. Seperti itu. Sama ketika kasroh tidak dibaca atau dibaca tanpa bibir diturunkan ke bawah, maka yang terjadi ain, tas, nas, ta, ada bagus baca taknya. Nas, ta, ain. Mirip mirip nasta'in. Tapi ketika di bawah ain diangkat sedikit, ain. Jadi tidak sempurna. Kita diam ketika ada, misalnya ada orang ketika mengimami kita sholat, biasa membaca seperti itu, kita diam saja karena kita sudah biasa.
Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya dan sudah selayaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, atau kepada murid-murid kita, betapa penting mengucapkan atau membaca harokat sesuai dengan bacaan, yaitu dibuka fathahnya, atau fathah itu artinya buka, buka mulutnya. Jangan mulutnya setengah. Jika setengah, hasilnya pun lain. Sama ketika kasroh, sama apabila doma. Contoh lagi, ketika doma, suhupi, suhufi. Ketika mulut tidak bergerak, suhupi, maka yang terjadi suupi, suupi, diam aja mulutnya, suupi. Maka dari situ kita ambil kesimpulan bahwa fathah, domah, kasroh adalah bagian penting dari membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan, ada waktu sekitar 5 menit. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan atau perjumpaan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Assalamualaikum. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Tur nuhun, jazakumullah khairan. Jenep.
Mending loba pengikut mah ke pasar tanah ngadengerin. Iya kumaha ya. Rek nelpon parkir kumaha ya. Matiana sapana bahasana tanah mati mama kana minal musyrikin qulu billahi wa ma unzila Kalau kita iya teh. isma isa tuwaya Cek zaman dah dia kelahiran kasiron. Amin. Tadi mah datang sehuru betul tuh videona. Jadi abi teh apa sawai nu hadi. Dia nu gelo. Kata aya ada apa. Mun apa make sebenarnya ada puguhnya. Jadi bisa interaksi. Kata aya gambaran atuh mah bleng we. Interaksi di usaha. Nuhun. Mohon sami-sami teh. Walakum amalakum am taquluna inna ibrahima wa mira wa ishaqa wa yaqub wa asbata kanu hudan aw nasara qul antum kamu amira wa man adlamu mimman kata masalatan indahu min Allah Oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim.